Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Saung dan Taman Edukasi. Apa kabar semua? Semoga semua sehat walafiat. Baik, kali ini saya akan mengajak para pemirsa untuk berkeliling melihat fenomena sampah plastik. Karena sampah plastik sedang menjadi isu yang sangat santer dibicarakan, baik di masyarakat, di pemerintah, hingga di dunia internasional. Nanti kita ikuti perjalanan kami menelusuri bagaimana fenomena sampah plastik. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Yuk kita lihat bersama. Plastik. Siapa yang tidak kenal dengan plastik? Setiap kita pasti sudah bisa dipastikan menggunakan plastik. Mungkin setiap hari. Tahukah bahwa plastik yang sudah digunakan, yang tidak digunakan lagi seringkali dibuang. Dibuang dan kemudian ngalir ke sungai, ke laut. Padahal plastik itu adalah material yang tidak mudah hancur. Perlu ratusan tahun untuk hancurnya plastik itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengelola plastik dan bagaimana cara agar plastik itu bisa lebih menjadi berkah, tidak menjadi masalah. Mari kita telusuri bagaimana mengelola plastik yang betul-betul ramah lingkungan. Yuk kita ikuti bersama. Halo, plastik ini kalau kita buang itu saja ini akan jadi masalah. Termasuk kalau kita buang ke sungai, termasuk ke Sungai Citarum. Padahal sebetulnya plastik ini bisa bermanfaat. Plastik ini bisa kita olah, plastik ini bisa menjadi sesuatu. Karena itu mulai sekarang kumpulkan plastik-plastik seperti ini, jangan sampai berkeliaran ke lingkungan, jangan sampai masuk ke sungai. Yuk kita lihat bagaimana agar plastik menjadi berkah. Ternyata di sini plastik bisa jadi duit loh. Kalau di luar plastik jadi masalah, maka di sini plastik bisa jadi berkah. Lihat saja ini adalah plastik yang selama ini ada di sini. Mari kita lihat bagaimana cara proses mengolah plastik menjadi sesuatu yang berbeda. Yuk. Ini adalah gambaran plastik ya, plastik yang didatangkan dari berbagai daerah, berbagai kota, terutama yang ada di sekitar kota Bandung. Terlihat bahwa ini adalah plastik yang sebetulnya kotor dan kemudian di tahap pertama ini diolah, dibersihkan dengan mesin gibrig namanya. Ini adalah mesin gibrig, dan kemudian setelah itu masuk ke proses peleburan di mana plastik-plastik tadi yang sudah dicuci, sudah dicacah, kemudian dipanaskan dan menghasilkan lelehan plastik seperti ini dengan sistem sistem bak begitu, sehingga lelehan plastik ketika masuk ke air ini keluar kemudian menjadi plastik yang sudah mengeras begitu. Ini mekanismenya. Sederhana sebetulnya proses ini. Memang di sini para pekerja, para karyawan harus standby terus untuk memastikan lelehan plastik ini nyambung terus, gitu ya, masuk ke kolam pendinginan, sehingga nanti keluar dari kolam ini akan menjadi plastik yang sudah kering
Dan ini adalah bahan pewarna begitu, yang dikemas berdasarkan takaran sesuai dengan kebutuhan pewarnaan, karena nanti hasilnya plastik ini bisa dibuat diolah berdasarkan warna. Kemudian setelah menjadi butiran dikeringkan lebih lanjut ya, dengan sistem ini, dengan mesin ini. Dan setelah kering kemudian masuk ke proses pencetakannya dengan blowing, peniupan, dan dicetak menjadi plastik yang nantinya akan dibuat kantong plastik gitu ya. Ini banyak mesin ya, ada beberapa jalur gitu ya, tergantung ukuran plastik yang akan kita buat. Dan ini adalah finalisasinya, plastik, kantong plastik yang sudah dipotong dan bahkan dikasih merek ya, dengan cara disablon. Selain kantong plastik juga diolah menjadi tali rapia ya. Ini adalah mesin pembuat tali rapia. Kapasitas produksi yang ada di pabrik ini kira-kira 100 ton per hari bahan baku, dan menghasilkan produk jadi kira-kira 60%, 60 ton per hari. Dan produk lainnya adalah, ini adalah sendok yang biasanya digunakan di rumah tangga begitu. Sendok plastik. Itulah hasil penelusuran kami di PT Cantik Bandung. Bagaimana kira-kira kesan setelah melihat fasilitas daur ulang plastik itu? Iya, ini kalau menurut kami ya, dari orang dinas lingkungan hidup, melihat ini tuh benar-benar menakjubkan, itu surprise, dan benar-benar ini bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kota Bandung dan di Jawa Barat pada umumnya. Jadi di sini menerima sampahnya bukan sampah plastik yang bagus gitu ya, atau yang sisa-sisa yang masih bagus. Ini sampah-sampah yang sudah tidak terpakai, yang kita tahu banyak terbuang di sungai dan menimbulkan permasalahan lingkungan, karena kita tahu plastik itu non biodegradable ya, jadi tidak bisa hancur karena proses alam. Dia butuh waktu sekitar 300 tahun pun itu dia akan berubah menjadi mikroplastik dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, berkaitan dengan rantai makanan, kemakan ikan, kemakan manusia, dan ini sangat membahayakan. Dan perusahaan ini saya mengapresiasi sekali gitu ya kepada Pak Yoyo. Pak Yoyo atau nuhun, Pak Yoyo itu adalah pahlawan sampah plastik yang ada di Jawa Barat. Kita bisa bayangkan kalau satu hari sampah plastik Bandung itu sekitar 90 ton, hampir 100 ton. Untuk Jawa Barat sekitar 500 ton ya Pak per hari. Kalau itu tidak dikelola atau didaur ulang kembali, kita bisa membayangkan bagaimana bahayanya bagi lingkungan dan manusia. Jadi kalau menurut kami dari Dela sangat mengapresiasi Pak Satori, sangat mendukung, dan bahkan meminta kepada Pak Yoyo di sini selaku pemilik perusahaan ini, yang beliau saya lihat tidak profit oriented ya. Beliau orientasinya adalah menyelesaikan masalah lingkungan, tapi akhirnya terbukti bahwa plastik ini mempunyai nilai yang sangat besar bagi kita semua. Karena prosesnya di sini dijadikan plastik yang bisa digunakan, dibuang, dan plastik itu diolah lagi, begitu lagi prosesnya. Nah, bisa ratusan kali, di reuse terus, dan ini tidak menimbulkan sampingan atau tidak pada proses produksinya tidak menimbulkan lagi permasalahan limbah. Jadi kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, saya hatur nuhun pisan atas upaya ini, dan
Kami dari DLH, Pak Satori, ingin membuat suatu gerakan gitu ya, bagaimana mengurangi sampah plastik dari rumah tangga dengan melibatkan bank sampah. Beliau adalah Ketua Bank Sampah Jawa Barat dan beliau adalah pemilik industri ini. Saya rasa kita bisa berkolaborasi. Kami akan membuat regulasi bagaimana setiap rumah tangga memilah plastik dan akan diambil bank sampah dan akan diberikan ke industri ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya Pak Eo ya. Ya itu mungkin dari saya Pak. Nah, selanjutnya inilah sang pemilik usaha ini. Saya mohon Pak Yoyo untuk memberikan sedikit tanggapan dan apa harapan-harapan pemerintah terkait dengan dari pihak perusahaan. Ya saya berharap ya Bandung bersih, Jawa Barat bersih, jadi jangan ada sampah yang tercecer di luar, karena itu dibuang mubazir gitu kan sebetulnya menjadi, kalau diolah dengan baik itu akan jadi value-nya sangat besar sekali bagi ini tenaga kerja maupun ya yang kerja yang ini untuk usaha lah, jadi lebih ini nah, ya. terima kasih. Maju Jabar Juara.